Di sebuah desa kecil di tanah Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Namanya tidak dikenal orang banyak, wajahnya tidak pernah tampil di barisan tokoh besar, ia tak pernah tercatat dalam barisan sahabat, bahkan wajahnya pun tak pernah dipandangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, namanya disebut dari lisan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah penghuni langit. Uwais adalah seorang pemuda miskin. Ayahnya telah tiada sejak lama, dan hanya ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh dan buta, yang ia miliki. Dunia baginya hanya dua hal, ibunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya sangat sederhana, bajunya hanya satu lapis, dan dia bekerja sebagai penggembala upahan agar bisa menghidupi ibunya. Setiap hari Uwais membawa ibunya yang sakit dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa lelah, karena cintanya kepada ibunya adalah bentuk ibadah yang dia pahami dengan sempurna. Uwais adalah seorang pemuda yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, ia memikirkan Rasulullah. Ia berdoa agar suatu hari bisa menatap wajah mulia itu, hanya sekali saja. Tapi ada satu hal yang membuatnya tak bisa meninggalkan kampung halamannya. Ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ia ingin sekali ke Madinah. Namun setiap kali meminta izin, sang ibu belum mengizinkan. Dan Uwais tahu, keridaan ibunya lebih utama daripada keinginannya sendiri. Sampai akhirnya, setelah bertahun-tahun, ibunya berkata, "Wahai anakku, jika engkau sungguh ingin bertemu Rasulullah, pergilah, tapi jangan lama. Bila engkau tidak menemukannya di rumah, pulanglah segera." Hatinya berbunga, ia menempuh perjalanan jauh dari Yaman ke Madinah. Namun sesampainya di sana, Rasulullah SAW sedang berada di medan jihad. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah menunggu sebentar, Uwais ingat janjinya kepada ibunya. Tidak boleh lama-lama. Akhirnya ia pulang, tanpa sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun hatinya lapang. Ia lebih memilih menepati janji kepada ibunya, dan ternyata itulah yang membuat langit bersaksi atas ketulusannya. Ketika Rasulullah SAW kembali dan diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang pemuda dari Yaman bernama Uwais datang dan telah pergi, wajah Rasulullah SAW berubah haru. Rasulullah SAW berkata, "Uwais anak yang taat kepada ibunya, dia adalah penghuni langit." Mendengar perkataan Nabi, Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Rasulullah SAW memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Suatu hari, ibunya memandang ke langit dan berkata, "Wahai anakku, ibu ingin sekali berhaji ke Baitullah." Permintaan itu bagaikan gemuruh dalam dada Uwais. Ia tak memiliki uang, ia tak memiliki kendaraan, dan ibunya tak bisa berjalan. Dan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Tapi keinginan ibunya adalah doanya. Maka ia mulai berlatih setiap hari, membawa seekor anak lembu kecil di punggungnya, naik turun bukit, berjalan berkilo-kilometer. Hari demi hari, anak lembu itu tumbuh besar, dan tubuh Uwais pun menjadi kuat. Akhirnya, setelah bertahun-tahun mempersiapkan diri, Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah, dengan berjalan kaki, menempuh ribuan kilometer melalui padang pasir, hanya demi menunaikan niat sang ibu. Sesampainya di Makkah, Uwais melaksanakan haji bersama ibunya. Setelah itu, ia berharap dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang telah ia rindukan selama ini. Namun, takdir berkata lain. Saat Uwais sampai di Madinah, Rasulullah SAW telah wafat. Ia hanya bisa berdiri di depan rumah Nabi dengan air mata berlinang, lalu kembali ke Yaman dalam diam dan kerinduan yang tak terbalas. Bertahun-tahun kemudian,
Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Setelah pertemuan itu, Uwais segera pergi. Ia tidak ingin dikenal, tidak ingin dibanggakan, tidak ingin dicari lagi. Bagi Uwais, dikenali manusia adalah ujian. Ia takut amalnya yang ia jaga selama ini dalam kesunyian, rusak karena pujian. Ia kembali ke negerinya, ke Yaman, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai orang terkenal, tapi sebagai hamba Allah yang ingin wafat dalam ketersembunyian, sebagaimana ia hidup dalam ketulusan. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk menusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing
yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah.